Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bersyukur pagi ini kita dipertemukan lewat Renungan Harian Toraya edisi Kamis 25 Juni 2020 bersama Jemaat Laharoi Telo Baru. Untuk membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini Bapa, karena Engkau Allah yang baik dan sangat baik bagi kami semua. Diperkenankan lagi untuk bersekutu di sekitar pelayanan dan pemberitaan firman-Mu pada pagi yang indah ini. Ya Tuhan, sertai kami dengan kuasa-Mu. Roh Kudus akan memimpin kami untuk mengerti firman-Mu yang kami akan baca. Di dalam Kristus Yesus yang telah menebus kami berdoa kepadamu. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi yang indah ini terambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Judul perikop kita mengatakan kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan yang baru saja kita baca dengan tema merdeka. Bahasa Toraya Tilendok. Merdeka diartikan bebas berdiri sendiri, bebas dari tuntutan, tidak terikat.
Kemerdekaan adalah harapan setiap orang. Merdeka dari hidup yang terbeban kepada kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara, tetapi rupanya ada juga sekelompok orang yang salah memahami kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya menurut kemauan hatinya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia memperingatkan agar tidak salah memahami kemerdekaan dalam Kristus. Menerima kasih karunia berarti tidak lagi menantikan pembenaran hukum Taurat. Rupanya beberapa anggota jemaat di Galatia telah menggantikan iman mereka kepada Kristus dengan iman kepada upacara-upacara legalistik dari hukum Taurat. Firman Tuhan menyatakan bahwa mereka sudah berada di luar kasih karunia dan meninggalkan prinsip-prinsip karunia Allah yang membawa hidup dan keselamatan. Hal ini berarti hubungan dengan Kristus ditiadakan dan tidak lagi tinggal di dalam Kristus. Orang-orang yang mengajarkan pembenaran hukum Taurat diibaratkan seperti ragi bahwa sekalipun sedikit tetapi dapat merusak keseluruhan adonan. Saudara-saudara, kemerdekaan yang kita peroleh dalam Kristus itu mahal karena Kristus harus membayarnya dengan nyawanya. Untuk menerima dan menjalani semua itu, kita memerlukan iman. Iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Juru Selamat. Iman adalah dasar hidup yang bisa dinyatakan dalam perbuatan kasih. Hidup baru orang percaya digenapi dalam kasih sehingga menghasilkan buah Roh Kudus. Amin. Mari kita kembali satukan hati dan kita mengucap syukur kembali kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan kami pakai untuk bersekutu sebagai saudara-saudara seiman dan bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Mu yang kami baca pagi ini. Kiranya Roh Kudus akan senantiasa memberkati firman ini dalam hidup kami dan akan menuntun kami menjalani hari-hari hidup sebagai orang percaya untuk boleh bebas dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan hanya memusatkan perhatian kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan saja. Ya Tuhan Allah, ketika Engkau selalu bersama-sama dengan kami, pasti kami akan selalu menjalani hidup ini dengan baik dan benar dari hari ke hari, dan semuanya itu hidup yang memuliakan Tuhan dan hidup yang diberkati Tuhan. Terimalah doa yang kami naikkan kepadamu, serta lindungi kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, salam sehat.